nama dan ada sutradara kita Baginda Tirona. Silakan lagunya secara bergantian. Kenapa? Oke. Boleh majuan lagi banget. Iya. Gimana tadi udah nonton selain itu udah bagus? Udah seru. Udah. Kakak mungkin aku mau nanya sedikit tentang kan katanya syuting nggak megang gadget sama sekali karena nggak ada sinyal. Seperti apa sih mungkin kalian sendiri sebagai detox sosial media juga nggak sih saat syuting sendiri nggak pakai HP dan lain-lain? Iya, mungkin teman-teman main kali ya yang walaupun syuting aku kerja aja. Kita sih kita berasa banget ya. Iya, benar kita tuh sampai syuting akhirnya tuh ya main-main dan yang kayak zaman di sini tuh main jempol gitu-gitu, jadi kayak emang di lokasi, dan itu pun yang bikin jadi bonding kita antara pemain itu lebih cepat kayak karena kita ngobrol, kita bercanda, makan juga ya makan sambil ngobrol, nggak ada yang pegang handphone. Jadi ya kalau ngomongin itu jadi sekalian detox social media sih iya banget sih. Nah, sama sih aku lebih ke mikirnya kayak dopamine detox. Jadi awal-awal tuh susah banget rasanya keluar dari nggak dapet sinyal tuh berat banget, tapi lama-lama tuh apa ya, jadi hal-hal kecil tuh bikin happy banget ya nggak sih? Kayak kita tuh jadi bercanda mulu sama Bu Gita aja, kita bercandain terus jadinya. Jadi ya lebih suasananya lebih menyatu dengan awal. Nah, ini film horor kedua kamu nggak sih? Ya beberapa. Untuk mendalami perannya berbeda nggak dengan beberapa film horor kamu lain? Pasti kan kamera aku pikir pendalamannya emang beda kan. Untuk karakter Naila ini emang kebetulan sebenarnya juga nggak terlalu jauh ya dari karakter aku yang banyak tanya, jadi wis gitu, begitu juga sempat ngobrol kamu kayak gitu tuh kamu banget gitu. Belum lagi kan namanya juga sama-sama Naila. Pendalaman karakter yang dibikin waktu itu kita juga lumayan lama waktunya, apalagi aksen Jawanya itu sih yang paling menurut aku tantangan juga, sama dengan kesurupan Mita di Kavanin ini sih yang menurut aku jadi salah satu pendalaman yang memakan waktu cukup lama gitu, karena aku perlu tahu kenapa gitu kesurupannya tuh kenapa kayak gini, karena jarang gitu sih paling. Nah, seperti apa sih perasaan kamu sendiri saat ini mungkin lagi digandrungin para penikmat film, apalagi kan kamu kemarin mengendak di film horor, dan sekarang main horor lagi, seperti apa sih main? Perasaannya senang, terima kasih banyak. Semoga ya kedepannya karya-karya aku masih tetap bisa dinikmati dengan karakter-karakter aku yang lainnya, karakter-karakter yang baru, dan aku juga akan tetap terus berusaha untuk memberikan performa yang terbaik juga dari aku. Tapi jadi candu juga nggak sih main film horor atau gimana? Nah kalau candu sih lumayan kali ya, karena iya aku teriak-teriak jadi stress relief gitu sekalian teriak-teriak. Cuman sebenarnya kalau misalnya ditanya horor dulu, kebetulan emang tawaran-tawaran yang ada emang horor, dan juga kalau Kemal Laranya ini aku sendiri kan emang baca dulu naskahnya, dan aku emang beneran tertarik gitu, karena ini kan anak-anak SMA gitu, dan aku juga anak SMA, jadi cerita itu dekat gitu, itu sih yang bikin aku tertarik. Sebenarnya ini film horor kedua aku. Ya. Dan gimana mungkin kamu saat di lokasi sih? Gimana ya, sebenarnya kalau misalnya dibilang ini film ini baru film pertama aku sebenarnya, kalau misalnya dibilang kayak gitu bisa, karena film horor yang sebelumnya itu sebenarnya syutingnya buat aplikasi, jadi cuma kayak 7 hari doang syutingnya. Nah di sini baru kerasa banget syuting horor yang beneran wah gitu. Aku baru pertama kali, iya bener-bener seru, penuh tantangan, syutingnya juga dapat cast dan kru dan sutradara yang sangat amazing, jadi tidak terlupakan. Kita nonton melihat karakter kamu sih capek banget gitu di film itu gitu. Kalau pas syutingnya atau setelah syutingnya seperti apa? Gak capek sama sekali kok, gak ada capek-capek. Pokoknya di syuting ini semuanya capeknya hilang karena dapat cast dan kru dan sutradara yang sangat amazing ini. Jadi kayak kita tuh setiap habis take tuh kayak bercanda-bercanda lagi. Tertarik? Kenapa enggak? Mbak Gina, ini pemilihan cast-nya sendiri itu gimana sih? Apakah sesuai bagaimana cara pemilihan Mbak Gina dari Felandrini, terus Naila gitu, bagaimana cara pemilihannya mungkin boleh dibahas? Proses casting memang pengen ketemu langsung sih dengan para pemain-pemain itu, jadi supaya aku tahu karakter mereka tuh aslinya seperti apa, dan kira-kira punya similarity atau punya kedekatan atau apa yang kira-kira cocok gitu film ini, karena memang film ini kan ensemble cast-nya juga kita butuh yang banyak gitu kan, makanya pada saat
ngobrol sama mereka, aku nggak langsung ngasih tahu mereka jadi siapa. Jadi aku pengen tahu dulu personalitinya mereka kayak gimana, passionate apa mereka terhadap projectnya kayak gitu sih. Sampai akhirnya kita ketemu pemain-pemain yang memang cocok. Termasuk Rini dan Naila. Termasuk Rini dan juga termasuk Naila. Oh, syuting berapa hari dan gimana? Production shooting days itu kayak sekitar sebulan ya kita ya. Syutingnya sekitar 20 hari sih. Karena kita syuting di Jogja semua kan, jadi kita nggak bisa pulang balik. Jadi emang kayak kita sebulan di Jogja. Naila, kan tadi ada peran kamu di Kavanin, bagaimana saat syuting itu ada ketakutan tersendiri nggak sih di Kavanin saat ini? Pasti sih, setiap aku berani adegan-adegan kayak gitu tuh emang buat akunya sendiri itu jadi tantangan. Apalagi kan ada hal baru juga yang aku coba di sini, emang kesulitannya benar-benar saya ngeliatin muka yang asli gitu, karena kan biasanya pakai softline atau apa gitu kan. Ini emang benar-benar real dan itu cukup menjadi tantangan buat aku untuk menemukan titik gimana nih biar orang itu melihatnya kayak ya orang ini tuh kesulitan gitu kan. Orang kesulitan tuh biasanya matanya kosong tapi dia tuh menyampaikan perasaan gitu, entah itu sedih atau marah atau ketakutan. Jadi itu sih lebih yang aku mikirin gimana caranya fokus aku tuh terhadap apa yang aku rasakan gitu sih, nggak yang ke arah-arah bisnis. Waktu pas sama syuting proses scene itu mungkin ada, cuman aku nggak fokus ke sana. Ini kan di dalam proses syuting ada ada ketakutan-ketakutan. Bagaimana sih cara kalian untuk membuang rasa takut itu? Apa yang kalian lakukan mungkin lokasi syuting? Ya bercanda aja. Ya mereka pada bercanda kita deh. bercanda ngobrol-ngobrol gitu, dan kita emang jadinya tuh dibikin harus aware sama keadaan sekitar. Kalau misalnya ada teman kita yang bengong atau yang gimana, kita harus langsung care gitu sama keadaan. Selama syuting tuh ada larangan nggak sih dari warga setempat gitu, yang lain yang ngomong gitu? Ada sih, ada beberapa larangan di tempat itu yang kita nggak boleh langgar, misalkan kayak nggak boleh ngambil batu atau mungkin pohon atau apapun yang berhubungan sama tempat itu gitu. Jadi nggak boleh dibawa pulang gitu. Terus juga nggak boleh berkata-kata yang kasar, yang sompral gitu nggak boleh. Jadi memang kita benar-benar ngejaga ini supaya kita bisa syuting dengan aman. Bagina, Bahasa Jawanya seperti apa kemarin sempat jadi tantangan juga nggak sih buat kalian yang di sini? Tantangan banget sih. Tantangan banget, Tantangan dia banget. juga sampai ada Iya, aku ada satu adegan aku sampai nangis dan Naila yang tenangin aku. Naila nggak apa-apa, karena panik karena bahasa Jawa itu panjang banget, terus kayak ada pergantian banyak banget kan waktu di set. Jadi itu kayak panik, cuman untungnya kita selalu dijagain juga di set sama Mas Wahid. Jadi kalau misalnya ada bahasa yang kurang pas gitu, itu langsung dikasih tahu, dan kita ada proses reading juga sebelumnya untuk pendalaman bahasa Jawa. Dan bahasa Jawa yang kita pakai juga di sini kan bahasa Jawa atas ya, Romo Inggil gitu, jadi nggak kawan kedengarannya memang itu yang bikin mereka jadi concern gitu sama apa itu. Bagina boleh share sedikit nggak sih tentang konsep pembuatan poster ini? Kenapa sampai yang itu dibajuin terus kayak muka itu bener-bener kayak semuanya itu punya ekspresi yang Menakutkan. Iya, konsep posternya sih memang waktu itu kita develop juga sama tim dari Alvin yang bikin posternya. Terus memang dari awal sketchnya tuh mau bikin tetap ada suasana camping di tengah hutan gitu, dan ada proses kesurupan yang lumayan mengerikan di situ. Dan di sini kan memang karakter Naila dia kesurupan pocong ya, dan kenapa batik, karena memang di situ kan mereka nggak mempersiapkan sebenarnya kain kafan beneran gitu. Jadi apa yang dipakai permentasnya itu yang dipakai untuk si ininya sebenarnya sosok si apa anak kesurupan ini. Terus juga yang lainnya juga memang karena judulnya kesurupan massal, jadi memang setiap orang yang ada di sini mengalami itu sih kejadian kesurupan. mungkin pemainnya bisa ceritain pas lagi shoot waktu pemotretannya gimana keseruannya? Oh seru banget. Syuting beneran Kita gitu. ya Beneran beneran di di hutan lagi. juga. Jadi kita kayak rasanya balik lagi waktu syuting, karena kan photoshootnya setelah syuting selesai. Jadi kayak bernostalgia. Ini bukan di studio, kita beneran di hutan asli. Iya betul. Oke, terima kasih semuanya. Lanjut Terima kasih semuanya. ya. Terima kasih.